كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام رحمكم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وابن ماجه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan mimbar yang mulia ini, marilah kita untuk tiada henti-hentinya untuk menyampaikan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang rahmat dan karunia-Nya itu tidak pernah terhenti sebagaimana kita rasakan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salah satu bentuk kesyukuran itu adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika orang tidak melakukan ketaatan, berarti ia kufur atau tidak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, tak lupa khatib berwasiat baik kepada diri sendiri maupun kepada hadirin yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itulah bekal yang paling berharga yang dapat menyelamatkan kita ketika kita berada di dunia ini dan lebih-lebih lagi ketika kita menghadapi hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan segala pinta dan doa kita. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih dihadapkan dengan ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya berbagai penyakit yang hingga saat ini masih tetap harus kita waspadai. Penyakit itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita bisa menyikapinya dengan keimanan. Setiap yang datang itu menjadikan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, ketika Allah memberikan cobaan, memberikan berbagai macam penyakit yang hingga saat ini masih menular kepada kita, tentunya kita semakin harus mendekatkan diri, karena Allah lah yang memberikan dan mendatangkan dan memberikan kesembuhan kepada kita. Maka banyak kita takut kena kematian. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ada 4 nasihat tentang kematian. Rasulullah telah mengingatkan kepada umatnya bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, fana, tidak kekal. Yang kekal dan abadi adalah nikmat kampung akhirat. Kehidupan dunia ini dibandingkan
dengan akhirat, sebagaimana pernyataan tersebut dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wallah mad dunya fil akhirati illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi wal yanzur bima yarji." Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa dari jarinya jika ia keluarkan dari laut. Itulah kehidupan dunia yang sesaat dan singkat. Kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya adalah kampung akhirat. Maka oleh karenanya jangan sampai kita tertipu dengan dunia sehingga kita melupakan kampung akhirat dan kenikmatan yang abadi yang akan kita rasakan, terutama kepada orang-orang yang senantiasa menegakkan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pada saat pertama itu yang pertama adalah dengan berbanyak mengingat kematian. Mati tidak harus sakit, mati tidak harus tua, karena banyak yang muda juga mati, banyak orang yang tidak sakit juga mati. Maka penyakit bukan penyebab kematian, tapi kematian adalah sesuatu yang pasti yang sudah digariskan oleh Allah kepada setiap makhluknya yang bernyawa. Sebagaimana Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita mempunyai ajal. Ajal dalam istilah agama adalah batas waktu, batas bahwa kita hidup di dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita lalai ketika Allah memanggil kita untuk melaksanakan sholat, maka kita harus bersegera. Fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu, tinggalkan semua jual beli dan bentuk aktivitas duniawi, kejarlah kebahagiaan kita di kampung akhirat. Yang kedua, bersikap tenang dan terus selalu mengucapkan atau menjaga dua kalimat syahadat, karena Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang akhir kehidupannya dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan surga. Namun demikian, kalimat singkat namun sakti. Tapi ketika kita sehat mudah mengucapkannya. Berbeda ketika kita menghadapi sakaratul maut, kalau tidak dibiasakan atau memang karena tidak biasa, maka sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid itu secara benar. Maka oleh karena itu, kehidupan dunia itu mari kita akhiri dengan kehidupan yang husnul khatimah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, yang ketiga, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam salah satu hadis riwayat Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Jangan sampai salah seorang di antara kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Juga selalu Fatih mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati atau mengakhiri kehidupan kamu sebelum kamu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah secara totalitas. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat adalah tidak meminta suatu kematian. Ketika kita ditimpa dengan berbagai macam kesulitan dunia, kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh meminta kematian, karena kematian itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting bagi kita ketika kita diuji dengan cobaan yang berat, kita kembalikan kepada Allah. Ketika menghadapi sakit, maka kita tawakal kepada Allah. Kalau memang kehidupan mati itu baik buat kita, maka kita minta mati kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau memang kehidupan dunia itu masih baik buat kita, kita segera berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari segala penyakit. Kaum muslimin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan singkat ini bermanfaat untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya
buat khatib sendiri maupun kita yang hadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.